Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih agonis dan antagonis adrenergik. Yuk kita bahas. Definisi agonis adrenergik. Agonis adrenergik adalah setiap senyawa yang mampu memicu peningkatan aktivitas saraf adrenergik. Agonis merupakan sejalan dengan neurotransmitter dari reseptor alfa dan beta. Contoh obat agonis adrenergik atau simpatomimetik yang bekerja secara langsung ialah reseptor dari alfa 1 sampai beta 2 dipengaruhi oleh neurotransmitter epinefrin, sedangkan alfa 1 sampai beta 2 dipengaruhi oleh norepinefrin. Nah, contoh obat dari alfa 1 sampai beta 2 adalah dobutamin, contoh obat alfa 1 adalah penileprin, contoh obat pada alfa 2 adalah kloridin, brimonidin, naproxolin, oxymetazoline, dan juga silometazoline. Nah, contoh obat beta 2 yang reseptornya berada di paru-paru ialah salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol, dan juga febotenol. Kemudian, obat adrenergik agonis memiliki mekanisme kerja yang pertama, secara langsung, secara tidak langsung, dan juga pengaruh refluks. Nah, zat-zat yang bekerja secara langsung ini bekerja pada reseptor adrenergik di membran efektor, yang dimana obat-obat ini berinteraksi secara langsung dengan reseptor adrenergik yang kemudian menghasilkan efek dengan cara memacu efek norepinefrin itu sendiri. Kemudian, zat-zat yang bekerja secara tidak langsung yaitu dengan cara merangsang pengeluaran norepinefrin dari tempat penyimpanannya yang berada di ujung saraf adrenergik atau simpatik, yang kemudian meningkatkan kadar norepinefrin pada celah sinaptik. Nah, pengaruh reflux ini bekerja pada penyakit seperti aterosklerosis yang dimana dapat mengganggu mekanisme bereseptor yang berefek membuat isi simpatomimetik jadi lebih kuat. Definisi antagonis adrenergik. Antagonis adrenergik atau simpatolitik merupakan golongan obat yang menghambat perangsang saraf adrenergik. Antagonis adrenergik terbagi menjadi dua. Yang pertama, antagonis adrenoreseptor, yang mana obat menduduki adrenoreseptor dengan cara menghalanginya untuk berinteraksi dengan obat adrenergik. Lalu, yang terjadi adalah mengurangi respons sel efektor adrenergik terhadap perangsang saraf adrenergik maupun terhadap obat adrenergik eksogen. Yang kedua, penghambat saraf adrenergik. Pada penghambat saraf adrenergik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu obat yang mengurangi respons sel efektor terhadap perangsang saraf adrenergik, tetapi tidak terhadap obat adrenergik eksogen. Yang kedua, bekerja pada ujung saraf adrenergik dengan cara mengganggu pelepasan dan penyimpanan neurotransmitter. Contoh obat antagonis adrenergik. Yang pertama, antagonis alfa. Antagonis alfa terbagi menjadi non-selektif dan selektif. Contoh obat dari non-selektif yaitu penoxybenzamin dan pentolamin. Contoh obat dari alfa selektif 1 yaitu prozoksin, terosoksin, dozasoksin, alfuzoxin, tamsulosin, indoramin, urapidil, dan bunosoksin. Contoh obat dari alfa 2 yaitu yohimbin. Selanjutnya, antagonis adrenoreseptor beta. Antagonis adrenoreseptor beta terbagi menjadi obat non-selektif 1, non-selektif 2, beta selektif 1, dan beta selektif 2. Contoh obat dari non-selektif 1 yaitu nadodol, penbutolol,
pendulol, propanolol, timolol, sotalol, levobunolol, dan metipranolol. Contoh obat dari beta selektif 1 yaitu acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, dan metoprolol. Contoh obat dari non-selektif 2 yaitu carteolol, carvedilol, bucindolol, dan labetalol. Contoh obat dari beta selektif 2 yaitu betaxolol, celiprolol, dan nebivolol. Gambar obat dari propanolol berbentuk tablet. Yang keempat, gambar obat dari sotalol berbentuk tablet. Dan yang terakhir, gambar obat dari bisoprolol berbentuk tablet. Obat tersebut sering digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan nyeri dada. Selanjutnya, mekanisme kerja adrenergik. Dimulai dari katekolamin bekerja sebagai neurotransmitter. Lalu, katekolamin ini meningkatkan diri pada reseptor yang berada di luar membran sel. Setelah itu, mengaktifkan enzim adenyl glikase. Berikutnya, dengan aktifnya enzim adenyl glikase dapat mengubah ATP menjadi CAMP. Lalu, terjadinya peningkatan kadar CAMP dalam sel. Hal ini menyebabkan bermacam-macam efek adrenergik, yaitu yang pada umumnya berefek pada jantung dan pembuluh darah. Berikut ini disajikan bagan obat agonis adrenergik. Seperti yang kita lihat pada layar, agonis adrenergik terbagi menjadi 3, secara langsung, secara campuran, secara tidak langsung. Secara langsung terbagi lagi menjadi 2, selektif dan non-selektif. Selektif terdiri dari alfa-1 phenylephrine, alfa-2 clonidin, beta-1 dobutamin, beta-2 terbutalin. Non-selektif terdiri dari alfa-1, alfa-2 oxymetazoline, beta-1, beta-2 isoproterenol, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 epinefrin, alfa-1, alfa-2, beta-1 norepinefrin. Secara campuran yaitu ephedrine atau alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 and releasing agent. Secara tidak langsung terbagi menjadi 4. Agen pelepasan, uptake inhibitor, MOA inhibitor, COMT inhibitor. Agen pelepasan yaitu amfetamin dan tiramin. Uptake inhibitor yaitu kokain. MOA inhibitor yaitu seligilin dan COMT inhibitor yaitu entacapone. Selanjutnya, bagian obat antagonis adrenergik. Obat antagonis adrenergik terbagi menjadi 2, antagonis alfa dan antagonis beta. Antagonis alfa terbagi lagi menjadi 3, alfa selektif 1, non-selektif, dan alfa selektif 2. Alfa selektif 1 yaitu prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin, indroramin, urapidil, gunazosin. Non-selektif yaitu penexobenzamin, pentolamin, dan alfa selektif 2 yaitu yohimbin. Antagonis beta terbagi menjadi 4, non-selektif 1, beta selektif 1, beta selektif, dan non-selektif 2. Non-selektif 1 yaitu nadodol, penbutolol, pindolol, propranolol, timolol, sotalol, levobunolol, metipranolol. Beta selektif 1 yaitu acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Beta selektif yaitu betaxolol, celiprolol, nebivolol. Dan non-selektif 2 yaitu carteolol, carvedilol, bucindolol, dan labetalol. Itulah penjelasan singkat dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.